Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi Om, dimakan ya sarapannya. Gita ke belakang dulu Om. Gita sudah selesai meletakkan satu demi satu bubur itu ke hadapan 3 orang yang baru mengambil tempat duduk di meja makan. Bubur itu tinggal dinikmati oleh masing-masingnya dan tentunya juga ada 1 gelas susu sebagai pelengkap. Sini aja sih Git, temenin kita makan. Ucap Demian yang ingin menahan Gita hendak yang ke belakang. Gita udah sarapan Om, Gita ke belakang ya. Ya udah, temenin kita aja di sini. Tinggal duduk manis aja kok kamu di depan kita-kita. Demian masih bersikeras dan ingin menahan pembantu cantik itu agar tak berpindah ruangan. Kapan lagi kan, bisa makan dengan pemandangan yang berbeda. Satu gadis sintal dasteran, tutur katanya lembut serta sopan, dan pasti menggemaskan untuk om-om haus belayan. Jeffy hampir saja menumbuk meja. Dia tak ingin kecantikan Gita dieksploitasi oleh 2 buaya lainnya. Dia suruh Gita segera minggat dari hadapan mereka semua. Pergi lu Git, ke kamar lu dan jangan keluar lagi sampai mereka berdua ini pulang. Gita tak menjawab, tapi dia langsung balik badan ke tempat di mana dia dapat belajar dengan tenang di minggu pagi yang cerah ini. Gila, posesif amat lu. Pantes dia muak liat lu. Kalau gue jadi dia, mending gue pacarin atau nikahin yang lain sih ya, dibanding nikahin om-om brengsek kayak lu, Jeff. Apalagi dia masih muda, kesempatannya masih banyak buat dapatin yang satu arah sama dia. Dibanding sama lu yang tua dan hobinya ngatur aja. PAKKKKKK. Jeffy benar-benar memukul meja untuk menanggapi pembicaraan Demian tersebut. Dia kesal dikomentari pria sok benar ini. Tama sampai terkaget-kaget dibuatnya, untung saja bubur-bubur ini nggak salto akibat hantaman kuat dari tangan Jeffy. Santai cuy, jangan marah-marah, ingat, sekarang cewek yang lu incar itu masih muda, jangan sampai karena emosi lu itu, lu kelihatan tua. Udah berjuangkan lu buat luluhin dia. Masa kalah dengan yang lebih muda karena lu sering marah-marah. Tapi ngomong-ngomong ganteng ya tunangan Gita. Edan, macam Arab-Arab gitu tampangnya. Gue yakin kalau onderdilnya lebih gede dibanding kita-kita ini cuy, blasteran soalnya. Itu ekor kalimat Tama membuat Jeffy tersentil, jadi Tama meragukan kebesaran aset Jeffy untuk berkembang biak gitu. Geblek lu, lebih gede gue lah kemana-mana. Mau lihat lu, nih. Jeffy segera membuka resleting celana kargonya itu. Tak ada malu-malunya memperlihatkan sebatang daging tak bertulang itu ke hadapan teman-temannya. Pastilah, 2 temannya segera melonjak untuk menyingkir, gila aja dapat menikmati pemandangan tersebut dengan hati yang lapang. Indah kagak, najis iya. Anjir lu Jeff, gue aja sampai sekarang kalau ke toilet pria, mending gue pipis di bilik toiletnya dibanding berdiri dengan cowok lainnya di urinoir. Sumpah hilang selera makan gue ngeliatin punya lu Jeff. Demian menempatkan dirinya seperti orang yang baru kena pelecehan, sedangkan Tama mengakui jika punya pria itu memang tak bisa diragukan. Emang sih punya dia lebih superior dibanding kita-kita, tapi belum tentu deh dibanding punya tunangan Gita. Biasanya Gen gak bisa bohong cuy, ucap Tama meremehkan. Jeffy memukul sendoknya ke bibir mangkok, anti sekali dia diremehkan. Sejak Jeffy berubah, tak ada sejarahnya dia dikalahkan laki-laki lain dalam urusan wanita. Ya udah ntar gue suruh kalian ngebandingkan punya Ashar sama punya gue. Biar lu lihat bedanya seberapa. Tantang Jeffy pada mereka berdua. Gue nggak ikut serta bro, sorry manyori ini mah, gue nggak mau hilang selera berhari-hari hanya buat ngeladenin tantangan lu, Jeff. Nggak buat gue. Demian angkat tangan menyerah. Gue juga nggak emang lu kira ini lagi kontes burung tak bisa berkicau Jeff. Ya udah sekarang gini aja,
bisa nggak lu buktiin ke kita kalau lu bisa bikin Gita bertekuk lutut? Kalau bisa sih, kita bakal ngakuin kehebatan lu. Kalau kagak, ya, itu udah wajar sih. Lunya secara emosional masih labil kayak gini dan masih belum dewasa juga walau umur lu tua, mungkin beda sekali dengan tunangan Gita yang masih muda itu. Semangat dalam jiwa Jeffy terasa terbakar, dia akan melakukan apapun agar Gita bersujud di kakinya. Lihat saja nanti, jam 11, dua cecuguk itu sudah pulang dari tempat Jeffy. Laki-laki itu akhirnya bisa memulai usahanya menaklukkan Gita dengan lebih leluasa. Jeffy segera berjalan dan mendekati kamar Gita. Gadis itu sedang cengengesan di telepon sehingga membuat Jeffy panas mendengarnya. Dia ketuk pintu itu dengan tergesa-gesa agar gadis itu segera keluar dan menemuinya. Git, jogging di taman yuk. Sakit kali Jeffy, matahari terik gini disuruh jogging. Bisa hangus tuh badan dihajar sinar matahari. Gita tak menanggapi, tapi dia sudah mematikan panggilannya. Gita, hayu yuk, sesekali keluar rumah sama Om. Gita bete kalau Jeffy sudah memaksakan kehendaknya. Pantang untuk ditolak masalahnya. Gita jangan diam aja. Ayo yuk pergi sama Om. Gita hanya bertanya dalam otaknya, Om ini ada masalah apa sih, sampai aneh gini tingkahnya. Riuh tahu nggak sih? Jeffy sudah mendorong-dorong pintu dengan maksud mendobraknya. Gita tak mau jika entar engsel pintu ini rusak karena dia tak akan bisa memperbaikinya. Akhirnya pintu itu terbuka, Gita tak mau menatap Jeffy meski dia kesal dan ingin segera memaki. Gita mau pergi jalan-jalan sama Om nggak? Gita menggeleng acuh, tapi Jeffy sudah lega karena dapat melihatnya kembali. Gita jangan diam gitu dong sayang, Gita mau beli apa, Om beliin deh hari ini. Ayo kita jalan-jalan ya. Gita tak menanggapi, dia berniat menutup pintu itu kembali. Jeffy jujur saja sakit hati. Jeffy hantamkan pintu tersebut dengan kakinya, Gita yang berusaha menutupnya sekarang mundur terpelanting ke belakang. Gita sekarang tersudutkan karena Jeffy semakin maju menuju tubuhnya yang ketakutan. Dia sekarang terpojokkan, dinding menjadi tempatnya bersandar dari kecemasannya terhadap laki-laki ini. Git, lu kenapa sih? Jangan bikin gue pusing karena tingkah lu itu. Rahang Jeffy mengeras, dia benar-benar tak terima diperlakukan Gita seperti itu. Gadis ini seperti sudah tak acuh dengan apapun yang diinginkan majikannya tersebut. Gita tetap diam, menghindari tatapan Jeffy ke dalam bola matanya. Dia takut sebenarnya, terlintas niat untuk mendorong dada bidang Jeffy dengan sekuat tenaga. Jawab gue Gita, lu nggak bisukan. Ucapan Jeffy tersebut bergema ke ruangan. Apalagi ke telinga Gita yang sekarang menjadi berdengung karena tingginya volume suara dari majikannya tersebut. Tapi Gita kembali memilih diam. Gita, jawab gue. Jeffy semakin mendekat, lalu menatap lekat ke arah gadis yang menekur itu. Laki-laki itu mengangkat wajah Gita meski gadis itu selalu menghindar karena tak suka. Lu jangan diam Gita atau lu gue cium sekarang. Gita mulai melakukan perlawanan, dia dorong dada pria ini dengan sekuat tenaga. Dia harus membela dirinya, jangan sampai dia lecehkan lagi sampai berulang-ulang oleh pria brengsek ini. Haram hukumnya. Jeffy hanya sedikit berpindah posisi, tenaga Gita pagi ini tak akan berpengaruh apa-apa dengan tenaga Jeffy yang rajin berlatih angkat berat di pusat kebugaran. Begini doang mah kecil. Pergi nggak Om dari kamar Gita sekarang. Gita nggak sudi lagi disentuh sama Om. Om itu penjahat. Jeffy tambah sakit hati apalagi ketika Gita membelalak dengan tampang yang menyebalkan. Dia ingin memberi pelajaran untuk wanita ini. Jeffy maju dengan penuh kemarahan, tapi Gita kembali mendorong tubuhnya dengan sekuat tenaga yang dia punya. Jeffy bertahan dengan segala bentuk tindak kekerasan yang berusaha Gita lakukan. Gadis itu tak lagi mendorong, tapi sudah mulai meninju, menendang, bahkan berusaha menghentakkan keningnya ke wajah Jeffy yang semakin mendekat.
Tapi bukan Jeffy namanya jika menyerah begitu saja karena tujuannya sekarang sudah ada di depan mata. Deru napas Jeffy mulai terdengar, begitupun dengan aromanya yang mulai tercium. Bau nikotin yang dibalut mint, alkohol tipis, beserta bau lemon dari obat kumur yang bercampur menjadi satu. Sekarang pencampuran aroma itu masuk ke hidung Gita yang mancung. Jeffy semakin mendekat, Gita tercekat, tangannya sekarang sudah terjerat oleh genggaman Jeffy yang kuat. Tidakkkkkk, ini tidak boleh, tidak boleh. Git, lu kenapa? Jeffy terpaksa membatalkan tujuannya karena melihat Gita yang sudah teramat ketakutan. Wajah Gita yang tadi sempat memerah kini sudah memucat. Gita membuka matanya dengan perlahan-lahan dengan napasnya yang sudah memburu. Pertama kali dilihatnya adalah tatapan Jeffy yang lekat menatapnya. Sana Om, minggir. Om udah megang Gita lebih dari 10 detik. Utang Gita lunas 1 juta. Gita lalu mendorong tubuh Jeffy sekuat tenaga, agar tak menghalangi langkahnya untuk mencari buku hutang yang terletak di rak buku. Kemudian saat yang dicarinya tersebut ketemu, dia dudukkan tubuhnya ke kursi untuk mencoret 1 juta di pembukuan utangnya. Jeffy melihat aktivitas tersebut dengan seksama. Teliti juga Gita rupanya kalau masalah yang berhubungan dengan duit-duit, bahkan bon-bon juga tersusun rapi diselipkan di antara lembaran buku. Lu magang aja entar waktu liburan semester 1 di perusahaan gue, mayan nambah pengalaman dan pasti gue gaji. Tawar Jeffy pada Gita yang kini menutup buku hutang itu. Nggak mau, Gita libur semester ini mau nikah sama Ashar, entar kami bakal bulan madu seminggu di Bali. Gita kalau udah nikah mau resign jadi pembantu di rumah ini. Apa nikah? Bulan madu, keep on dreaming. Jeffy bersumpah itu tak akan terjadi antara Ashar dan pembantunya ini. Ternyata janji palsu aja ya lu dulu. Mau mengabdi di sini sampai gue punya anak cucu. Ngomong-ngomong itu cincin jelek amat, gue bisa beliin lu yang lebih bagus dibanding itu, pakai berlian lagi, nggak mutiara murah kayak gitu. Emang itu dikasih Ashar ya? Tanya Jeffy pura-pura tidak tahu. Ya maaf Om, tapi kan Gita juga ada pekerjaan lainnya sesudah ini buat ngelunasin utang Gita itu. Oh iya. Ini cincin tunangan Gita tahu Om pasti nggak pernah punya ini kan? Berarti duluan Gita punya dibanding Om. Gita bangga dengan pencapaiannya tersebut. Dia mengusap-ngusap cincin yang melekat pada jari manisnya itu. Jeffy mengangkat satu alisnya tanda tak setuju dengan kebanggaannya itu. Gue bisa beliin lu lebih bagus daripada itu. Tegas pria itu satu kali lagi. Om memang bisa beli cincin yang lebih bagus, dan bahkan Om juga bisa beli juga sama toko perhiasannya. Tapi Om gak bisa beli komitmennya. Kan Om suka main-main sama banyak cewek tanpa terikat apapun. Gita menjatuhkan mental Jeffy dengan mantap. Jeffy tak marah tetapi ada satu hal yang disyukurinya, apalagi kalau bukan dia merasa sikap Gita sudah kembali lagi seperti semula. Tak lagi diam 1000 bahasa. Oh jadi lu mau gue ikat sama komitmen yang jelas. Hayu, tantang Jeffy dengan muka serius. Ih apaan sih Om, bercanda mulu. Udah esok Gita mau ujian mid semester, jangan gangguin. Sana keluar. Jeffy sepertinya harus mengatakan apa yang dirasakannya terhadap wanita itu sekarang. Dia kumpulkan keberaniannya meski jantungnya sudah terlalu deg-degan. Git, gue sebenarnya. Tiba-tiba bel yang dipencet dari luar gerbang berbunyi nyaring sampai ke dalam rumah. Dan tak lama setelah itu lagu kicir-kicir dilantunkan secara instrumental dengan alat musik tradisional tanjidor, trombon, rebana, dan alat musik lainnya. Ah, siapa sih yang bisa ngamen di komplek ini? Sejak kapan tuh mereka boleh dapat izin dimasukkan ke sini? Jeffy mengorek sakunya, untuk mengeluarkan beberapa recehan di dalam sana. Rencananya sih mau mengasih uang dengan pemain orkestra jalanan di luar gerbang. Rame ya Om, kayaknya ada acara sosial yang akan diadakan sehingga mereka minta sumbangan deh. Sambung Gita.
Bel kembali dipencet satu kali lagi diikuti HP Jeffy yang berdering nyaring. "Assalamualaikum Jeff," sapa Hussein hangat ketika Jeffy mengangkat panggilan tersebut. "Waalaikumsalam Sen, ada apa Sen? Kita udah ada di depan rumah lu nih. Buat lamar anak wali lu, si Gita. Biar entar kita semakin cepat besanan Jeff." Kaki Jeffy langsung lemas. Mulutnya tiba-tiba kaku untuk berkata-kata. "Bro," tanya Hussein lagi karena Jeffy diam saja. "Oh iya Sen, gue belum mandi nih Sen, gimana ya? Atau diundur aja ya minggu depan?" "Alah lu mah, mandi nggak mandi lu pasti ganteng kok Jeff, pastiin aja Gita ganti baju sama yang lebih tertutup. Anak gue udah nggak sabar nih buat ngelamar dia. Dari kemarin Ashar nanyain mulu karena katanya Gita udah setuju buat lamaran ke rumah." Jeffy menghembuskan napasnya kasar. Hatinya nyut-nyutan tapi tak tahu cara menolak pinangan anak Hussein tersebut. Sepertinya dia harus menerima semua ini, lagian jika pertunangan ini putus di tengah jalan, dampaknya tak akan sebesar putusnya pernikahan. Jeffy berjanji akan terus berjuang walaupun lawannya sudah jauh di garis depan. "Git lu ganti baju sekarang sama baju kurung, lu dilamar secara resmi. Keluarga Ashar udah datang ke rumah. Buruan." Gita melonjak kegirangan. Bahagia sekali dia saat perasaan Jeffy hampir terbunuh dan berdarah-darah. Dia dorong Jeffy keluar kamarnya. Dia ganti bajunya dengan secepatnya. Lalu berlari ke ruang tamu untuk melongok keluar jendela. Keluarga yang datang sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya saja rombongan musik yang terlalu ramai tapi mereka semua sudah dibubarkan setelah pintu gerbang dibuka oleh Gita. Hanya ada keluarga inti Hussein, beserta Paman Ashar sebagai juru bicara. Mereka membawa seserahan lamaran berupa sirih embun, pisang raja, sirup merah, dan roti buaya. Memang selain berdarah Arab, keluarga Hussein juga mempunyai campuran darah Betawi. Makanya dalam prosesi lamaran ini mengikuti adat Betawi. Sejauh ini, Jeffy masih bisa membohongi dirinya sendiri, tersenyum palsu, pura-pura bahagia, asalkan tak merusak tatanan acara. Jeffy dapat memposisikan diri sebagai perwakilan keluarga Gita yang baik, dan juga tuan rumah yang sopan dalam penyambutan. Meski tamu tadi harus menunggunya sampai setengah jam di ruang tamu karena Jeffy mandi dan bersiapnya lama agar bisa tampil ganteng maksimal, tapi Gita bisa berbincang dulu dengan mereka semua untuk menyesuaikan diri menjadi anggota keluarga mereka yang baru. Benar-benar tak tega rasanya menolak lamaran Ashar karena bagaimanapun juga ayahnya Ashar adalah sahabat Jeffy saat SMA. Jeffy sampai teringat-ingat apa yang pernah mereka lalui saat jadi teman sebangku dulu, pernah sama-sama dikerjai pakai lem yang dibubuhi ke kursi sehingga celana mereka bolong dan terpaksa mereka pulang dengan memakai sarung, pernah juga dikerjai dengan buku tugas mereka dicuri sehingga dihukum guru harus lari-lari 3 kali mengitari lapangan saat sinar matahari lagi terik-teriknya, dan paling pasti ditertawai bukan sekali 2 kali tapi hampir tiap hari sampai Mbak Sumi dengan gagah perkasanya menyelesaikan masalah mereka berdua. 2 orang itu selama SMA adalah 2 manusia cupu yang jadi korban bully dan sekarang Tuhan letakkan mereka berdua di posisi lebih tinggi dan sukses dengan karir masing-masingnya. Jeffy tahu Gita sangat menginginkan Ashar, terlihat sekali dari wajahnya yang berseri-seri. Sesekali 2 sejoli itu tersenyum bersama saat nama mereka disebutkan, bahagia sekali mereka kelihatannya, apalagi saat waktu perencanaan akad nikah disebutkan, Gita dan Ashar senang tak terbendung, sedangkan Jeffy hampir terkena serangan jantung. 2 bulan, iya 2 bulan dari sekarang. Saat liburan semester 1, mereka berdua itu direncanakan bersatu secara resmi dalam ikatan suci pernikahan. Tubuh Jeffy kaku tapi Gita sudah dahulu mengangguk-angguk setuju. Gita sangat yakin dengan calon pasangannya itu, baginya Ashar adalah sosok imam yang sempurna dan mampu menuntun jalannya ke surga. Memang pria kalem itu adalah pria yang berkomitmen dan kuat juga secara agama.
Ilmu yang dulu pernah ditimbanya di pesantren meski harus berpindah-pindah mengikuti tempat tugas ayahnya, benar-benar diaplikasikan kehidupan nyata. Jeffy merasa dalam 2,5 jam acara pertemuan dua keluarga ini, penderitaannya belum berakhir sepenuhnya. Entah hasutan setan mana, Hussein dan Salimar berinisiatif menitipkan Ashar di rumah Jeffy agar bisa belajar bersama dengan Gita. Tuan rumah yang merupakan sahabat akrab dari salah satu pihak yang meminta, tak sanggup menolak. Sekarang terpaksa dia izinkan saingannya dalam mendapatkan cinta Gita, berada di rumahnya berlama-lama. Mereka berdua belajar di ruang keluarga, tidak terlalu ribut kedengarannya, tapi tetap saja membuat Jeffy penasaran dengan apa yang sedang mereka lakukan. Laki-laki itu sejak tadi memikirkan cara agar bisa bergabung dengan mereka berdua. Dia cari buku kewarganegaraan yang mudah-mudahan ada di rak kamarnya. Niat awalnya sih, biar dia bisa nyambung omongan mereka berdua, jadi dia akan membaca dulu sebelum bergabung ke sana. 5 menit pertama saat buku yang pernah diwariskan Demian itu tak bersua, memang terasa tak jadi masalah. Tapi setelah 15 menit selanjutnya, Jeffy mulai gundah gulana. Pikirannya mengelana, di bayangannya sekarang, Ashar sedang bercinta di sofa bersama Gita ketika tuan rumah tak mengawasi mereka berdua. Semakin besar bayangan itu menyesaki pikirannya, Jeffy jadi seperti orang kehabisan akal, saking kacaunya, tremornya jadi kambuh. Tangannya mulai bergetar-getar dan menjadi susah dikendalikan, dia tersiksa, merana, cemburu buta, menyedihkan, dan seperti lagi membayar semua karmanya. Jeffy harus turun ke lantai 1 untuk mengambil obat dan mengawasi mereka berdua. Dia tak masalah dibilang overprotective, posesif, kolot, asalkan Gita dalam keadaan baik-baik saja. Tak akan dia izinkan Ashar menyentuh Gita meski seujung jari pun, dia tak ingin orang yang akan dia nikahi, diobok-obok pria lainnya sampai kapanpun juga. Jeffy menyerah, dia akhirnya keluar dari kamarnya, lalu meminum obat dan melangkahkan kaki ke ruang keluarga tempat mereka berdua berada. Ashar yang menyadari kehadirannya pertama kali, langsung menyapa dengan segera bangkit dari sofa. Sopan sekali anak muda itu ternyata, beda sekali dengan Gita yang hanya biasa saja saat melihat tuan rumah yang bergabung dengan mereka berdua. Jeffy mengambil bagian tempat duduknya, tentunya di hadapan mereka berdua. Celingukan sendiri sampai yang dia hadapi pun jadi salah tingkah dibuatnya. Ashar yang sedang membacakan satu-satu materi ujian kewarganegaraan pada Gita pun menjadi terbata-bata. Ya wajar saja, mata Jeffy tajam sekali mengawasi, telinganya kuat sekali untuk mendengarkan, dan dia juga sedang berusaha memahami apa yang Ashar jelaskan tadi. Jadi Git, bela negara itu adalah, ulang Ashar setelah satu kali menjelaskan. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jeffy menjawab itu dengan mukanya yang datar. Gita kesal karena Jeffy ikut campur saat dia dan Ashar belajar. Om, kan Gita yang belajar, kok Om ikutan jawab sih? Jeffy menaikkan bahunya. Dia tetap datar tanpa menjawab apa-apa. Ke atas ke Om, sana urus-urusan Om sendiri. Lah kok lu ngusir gue di rumah gue sendiri sih, nggak sopan. Jeffy duduk santai dengan tatapannya masih meneliti aktivitas mereka berdua. Gita lalu bangkit dari kursi karena merasa terganggu dan risih. Menurut Gita, sifat Jeffy itu secara tidak langsung mengusirnya dan Ashar dari ruang keluarga ini, benar-benar tak ada sopan-sopannya majikannya itu sebagai tuan rumah. Har, kita ke kafe aja yuk buat belajar. Om Jeffy rese. Gita ambil tas dulu ya. Gita sudah bersiap-siap untuk segera berpindah dari rumah ini. Tapi Jeffy menahannya agar tak beranjak. Sini aja sih Git, gue ke atas deh. Jeffy akhirnya menyerah, tapi dia menemukan ide yang cukup berlian setelahnya. Aha, itu intinya,
Jeffy sedari tadi harusnya tak norak menanggapi semuanya. Apa gunanya CCTV yang dipasang di hampir semua sudut rumahnya tanpa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin? Baiklah, sepertinya kamera mata-mata di ruangan keluarga itu harus diaktifkan kembali agar dapat mengamati dosa-dosa mereka berdua. Jeffy langsung sigap ke lantai 2, pergi ke ruangan monitoring CCTV. Mencari-cari letak pengaturan agar kamera tersebut bisa diaktifkan. Aha, gampang juga ternyata. Tuh ada Gita dan Ashar sudah tertangkap CCTV. Mantap, Jeffy bisa menatap mereka berdua lewat layar monitor yang ada di depannya. Awalnya terasa sangat membuat penasaran tapi lama-kelamaan menjadi membosankan. Sepertinya dua orang ini menjalin hubungan dengan cara yang sehat. Tak ada sentuhan fisik yang terjadi di antara mereka berdua yang bersifat mencurigakan. Jeffy mengantuk, lalu dia sandarkan punggungnya di sandaran kursi dalam-dalam. Ini adalah waktu tidur sore untuknya. Minimal bisa sedikit melepaskan kelelahannya saat bekerja di 1 minggu belakangan. Saya terima nikah dan kawinnya Basagita Dewani binti Sutrisno dengan seperangkat alat salat dan emas 20 gram dibayar tunai, ucap pria berpakaian serba putih di akad nikah tersebut. Bagaimana sah saksi? Tanya wali hakim. Hahaha. Jeffy yang menyaksikan itu tak lagi gelisah, tapi sudah tumbang dengan perasaannya berdarah-darah. Beberapa orang menggotongnya ke suatu tempat yang jauh dari lokasi akad nikah, tapi tak lama terjadi sebuah gempa yang teramat besar yang meruntuhkan semuanya. Dan Jeffy terjaga dari mimpinya dengan muka yang syok dan nafas yang sesak. Dia usap wajahnya yang sekarang banyak keringat, jakunnya naik turun, dadanya sakit, karena mimpinya barusan benar-benar seperti kenyataan. Jeffy perhatikan layar monitor itu dengan seksama. Masih tak ada yang mencurigakan, dia lihat kejadian sebelumnya dalam tempo video yang dipercepat. Dan Jeffy dapat berkesimpulan jika dua sejoli tersebut adalah pasangan yang berpacaran yang sehat. Jeffy ingin menghubungi Tama untuk menghalau kegalauannya terhadap mimpi yang baru dialaminya tersebut. Dia raih telepon selularnya di samping meja monitor. Lalu dihubunginya temannya itu segera. Tam, gimana kabar lu? Mobil gue jadi lu balikin lagi ke sini nggak? Baik bro, iya bro abis isya iya. Nggak apa-apa kan? Gue soalnya lagi ngurusin anak gue kena kasus nih di luar kota. Digerebek warga tadi siang di kosan pacarnya. Tama terdengar panik dalam panggilan tersebut. Jeffy yang ingin curhat jadi menyurutkan niatnya agar tak menambah pikiran Tama. Si Rahma bro, mudah-mudahan cepat kelar ya kasusnya. Kalau lu nggak bisa cepat buat balikin mobilnya, biar entar gue aja yang ambil sendiri ke sana. Jeffy mengalah, dia tahu seberapa besar masalah itu untuk seorang ayah. Walaupun Tama hanyalah ayah sambung tapi kasih sayangnya pada Rahma pasti sudah bertumbuh. Sorry ya bro, gue nggak bisa lama-lama nih. Masih panjang nih urusannya. Baik-baik ya sama si Gita, jangan terlalu posesif banget sama dia. Jeffy yang sedang fokus berbicara sama Tama dengan menggoyangkan kursi putar, seketika ingat dengan Gita. Dia kucek matanya ketika melihat kejadian di monitor di depannya. Ini tak mungkin, nggak bisa, mana bisa begitu adanya. Jeffy matikan panggilannya dan segera, lalu bergerak ke bawah secepatnya. Bersambung.